Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis ke-28 yang berjudul menjalankan perbuatan sunnah dan menghindari bid'ah. An Abi Najihil Irbad bin Sariyat radhiyallahu anhu qala wa a'dhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Tirmizi. Rawahu Abu Dawud dan Tirmizi. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah menasihati kami dengan nasihat yang membuat hati kami luluh dan air mata kami berderai. Kami bertanya, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, karena itu berilah kami pesan terakhir. Beliau bersabda, yang pertama adalah aku berpesan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Yang kedua, patuh dan taat meskipun pemimpin kalian adalah seorang budak. Yang ketiga, karena orang yang hidup sudahku pasti akan menyaksikan banyak pertikaian. Karena itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan para sunnah khulafar rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham dan hindarilah hal-hal yang baru dalam soal agama, karena semua yang bid'ah baru ada dalam soal agama itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ahamiyatul hadisnya di sini merupakan pesan Rasulullah kepada para sahabatnya dan semua umat Islam. Fiqhul hadis, nasihat yang menyentuh. Agar nasihat mempunyai pengaruh yang kuat, maka sebuah nasihat harus dimiliki syarat-syarat berikut. Tema yang tepat. Yang kedua adalah dengan bahasa yang baik. Bahasa yang baik jelas akan membantu seseorang untuk lebih mudah memahami dan menerima apa yang ia dengar. Ketiga adalah tidak terlalu panjang. Yang keempat, memilih waktu yang tepat. Sifat pemberi nasihat yang sukses agar bisa diterima, maka seorang pemberi nasihat harus memiliki beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, yakin dengan apa yang dikatakannya. Yang kedua adalah hati yang bersih. Orang yang hatinya bersih akan bicara dari hati. Yang ketiga adalah ucapan yang sesuai dengan perbuatan. Orang-orang yang tertarik dengan ucapan seorang biasanya akan mengamati perilaku orang yang berbicara tersebut. Keutamaan dan kebersihan hati para sahabat. Ketakutannya meliputi hati sahabat Rasul adalah, dan air mata yang bercucuran ketika mendengar nasihat Rasulullah adalah bukti keutamaan kebersihan hati dan ketikatan keimanan mereka. Pesan takwa. Takwa adalah melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Ketakwaan ini merupakan perintah syariat Rasulullah dalam memberikan pesan, senantiasa menitik keberatan masalah ketakwaan. Pesan taat. Taat kepada pemimpin muslim adalah hal-hal yang ma'ruf hukumnya wajib, karena Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Para ulama memahami hadis ini dengan dua pengertian. Yang pertama adalah hadis Nabi ini merupakan informasi terhadap sesuatu yang belum terjadi, bahwa suatu saat kondisi umat akan sedemikian kacau, termasuk dalam melaksanakan hukum syar'i, sehingga kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang yang bodoh, bukan ahlinya. Dengan demikian, pemerintah untuk menaati pemimpin pada saat itu merupakan pilihan dari dua hal yang paling sedikit resikonya. Bagaimanapun, sabar terhadap kepemimpinan yang tidak mempunyai keahlian lebih kecil dari resikonya daripada terjadinya kerusakan. Yang kedua adalah hadis ini merupakan hanyalah perumpamaan dan tidak menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi, karena budak tidak sah untuk menjadi pemimpin. Perumpamaan seperti ini juga terdapat pada hadis lain. Barang siapa yang membangun masjid meskipun sebesar sarang burung, niscaya Allah akan membangun baginya rumah di surga, karena tidak mungkin ada masjid sebesar sarang burung. Komitmen terhadap
sunnah Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin. Arti kata sunnah adalah jalan yang bisa dilalui. Komitmen terhadap sunnah adalah komitmen dalam semua keyakinan, ucapan, perbuatan Nabi dan para Khulafa ar-Rasyidin. Peringatan dari bid'ah. Peringatan terhadap bid'ah ini sudah disebutkan dalam hadis yang khusus membahas bid'ah. Anjuran untuk memberikan pesan ketika hendak berpisah terhadap hal-hal yang membawa maslahat dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kandungan yang terakhir adalah larangan yang menciptakan sesuatu yang baru dalam masalah agama yang tidak dimiliki dasar syar'i. Semoga bermanfaat. Hadisnya ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu